Assalamualaikum semua, ketemu lagi sama aku Siti Nazila Mutia. Kali ini aku mau menceritakan tentang Mohabatin. Oke, kita mulai. Episode 1. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng. Dukung terus channel ini agar bisa selalu memberikan yang terbaik untuk kalian. Film ini disutradarai oleh Ranjan Kumar Singh dengan pemerannya Divyanka Tripati dan Karan Patel, serta banyak pemeran yang lainnya. Film ini sangat digemari oleh ibu-ibu komplek dan ibu-ibu sekitarnya. Langsung saja kita lihat filmnya. Episode ini dimulai dengan kegiatan seorang wanita cantik yang bernama Ishita. Dia sedang menceritakan kisah tentang Krishna yang sedang dimainkan di televisi. Dia gunakan ceritanya untuk mengalihkan perhatian seorang bocah lelaki kecil yang akan dicabut giginya oleh Ishita. Bocah tersebut sudah berada di tempat praktek Ishita jam 5 pagi bersama ibunya. Sang ibu mengucapkan terima kasih atas waktu Ishita. Adegan kali ini memperlihatkan Tuan Iyer, ayah Ishita, melihat tetangganya membuang sampah di samping pintu. Dan Nyonya Iyer, ibu Ishita, sedang melakukan puja. Tak berapa lama, ibu Ishita sedang membaca koran dan membicarakan Ishita. Suaminya berkata jika Ishita telah pergi pada jam 4 pagi karena peduli dengan seorang bocah laki-laki. Ibu Ishita berkata jika dia sudah menyuruh anaknya mematikan ponsel dan pergi tidur, tapi orang-orang masih saja mengganggunya. Scene beralih pada Ishita. Ia berkata pada bocah laki-laki tersebut untuk meletakkan giginya yang tercabut di bawah bantal, sehingga seorang peri akan datang dan dia bisa meminta suatu keinginan padanya. Ibu bocah itu mengatakan jika Ishita sangat sayang pada anak-anak. Ibunya menanyakan berapakah jumlah anak Ishita. Ishita menjawab jika dia mempunyai banyak anak. Setiap anak yang datang padanya adalah anaknya. Lalu Ishita mendapat telepon dari ibunya. Ibu Ishita berkata, apakah Ishita lupa kemana mereka akan pergi hari ini? Ibunya Ishita mengatakan tentang horoskopnya dan berkata jika Ishita akan bertemu dengan seseorang hari ini. Lalu Ishita menjawab jika dia akan segera pulang. Ishita tiba di kawasan apartemennya. Ketika akan memarkirkan mobil, dia menabrak mobil seseorang dan terkejut. Nyonya Bala, sang pemilik mobil yang ditabrak Ishita, pun datang dan meminta uang pada Ishita sebesar 16.000 rupiah. Ishita mengatakan jika dia tidak memiliki uang tunai dan akan membawakan cek pada Nyonya Bala. Ibu Ishita datang dan bertanya apa yang sedang terjadi di sini. Nyonya Bala mengatakan jika Ishita telah menabrak mobilnya dan merusaknya. Ibu Ishita menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Lalu setelah Ishita pergi, dia melihat ke tempat parkir dan berkata pada Nyonya Bala jika dia parkir mobilnya tidak dengan baik. Mereka berdua pun berdebat. Ibu Ishita berkata jika Nyonya Bala harus memberinya uang. Ishita lalu datang dan memberikan cek pada Nyonya Bala, tetapi ibunya tetap saja tidak terima dan mengambil cek itu kembali. Saat Ishita dan ibunya sedang berdebat, Nyonya Bala mengambil ceknya lalu ia lari. Scene beralih ke dalam rumah. Ishita membawakan susu haldi untuk ibunya. Ishita berkata pada ibunya jika mereka harus segera bersiap. Sang ibu berkata agar Ishita jangan memakai warna baju yang terang dan harus memilih sari yang berwarna cerah. Sang ibu juga berkata jika berada di atas panggung dengan menggunakan sari yang cerah, maka dia akan terlihat sangat menarik. Dia juga berpesan jika ada seorang yang bertanya sesuatu, Ishita harus menjawabnya dengan baik. Ibu Ishita membacakan doa Gayatri untuk menghindari kegugupan. Ishita berkata jika bukan dia yang gugup, tapi ibunya. Ishita berkata pada ibunya bahwa ini bukanlah kali pertama ia mengikuti acara tersebut. Lalu ayahnya menghampiri Ishita dan ibunya. Ayahnya membicarakan tentang kesabaran, lalu ibunya berkata agar segera bersiap. Malam harinya keluarga Iyer sudah tiba di tempat acara. Ternyata acara itu adalah acara pencarian jodoh. Ishita segera mengisi formulir. Ishita mengenakan pakaian sari tradisional. Ibunya meminta agar Ishita bergegas dan menunggu di lantai atas. Ayah Ishita mengatakan agar Ishita mengisi formulir dengan lengkap tanpa menyembunyikan sesuatu apapun.
Kemudian terdengar pembawa acara memulai acara pertemuan dengan orang-orang yang belum menikah agar bertemu satu sama lain, dan pada akhirnya akan bisa sama-sama memiliki pernikahan. Beberapa orang laki-laki memberikan informasi tentang diri mereka di atas panggung. Lalu Ishita dan ibunya melihat Nyonya Bala berada di tempat yang sama. Ibu Ishita berkata jika dia merasa risih melihat Nona Bala. Nyonya Bala berjalan ke panggung dan menyapa semuanya. Dia menceritakan tentang anak laki-lakinya yang tinggal di Mumbai dan baru saja bercerai. Nyonya Bala berkata jika anaknya akan segera pindah ke Delhi. Dia juga bercerita tentang anaknya adalah seorang pengusaha tampan yang sukses, dan Nyonya Bala ingin mencarikan seorang gadis untuknya. Nyonya Bala melihat ke arah Ishita dan ibunya, lalu Nyonya Bala berkata menyindir secara tidak langsung jika dia tidak ingin gadis seperti Ishita. Selanjutnya giliran Ishita untuk naik ke atas panggung dan menjelaskan tentang dirinya. Ishita berkata jika dia adalah seorang dokter gigi, dan Ishita menjelaskan jika dia sudah menulis rincian tentang dirinya dengan lengkap di dalam formulir. Tak lama kemudian setelah Ishita turun dari panggung, seorang laki-laki menemui Ishita dan berbicara padanya. Ia mengatakan jika mereka memiliki banyak kesamaan. Sementara ibu Ishita sedang berbicara mengenai horoskop Ishita pada suaminya. Laki-laki itu berkata pada Ishita apakah dia percaya pada cinta pandangan pertama. Ishita pun menjawab tidak. Lelaki tersebut berkata jika dia juga tidak percaya, tapi sekarang dia percaya semenjak bertemu dengan Ishita. Ishita lalu berkata jika dia ingin mengatakan sesuatu yang jujur kepadanya. Ayah dan ibu Ishita melihat mereka berdua dari kejauhan, lalu mereka tersenyum. Pada saat perjalanan pulang, ibu Ishita menelpon seseorang, lalu ia menutup teleponnya. Ibu Ishita mengatakan jika pria itu menyukai Ishita, tetapi ramalan horoskop mereka tidak ada kecocokan, sehingga nantinya akan menjadi masalah. Ishita berkata jika dia tidak menulis ramalan horoskopnya pada formulir, tapi dia menceritakan apa adanya di dalam formulir tersebut. Ibu Ishita pun shock mendengarnya. Mereka telah sampai di rumah. Ayah Ishita berkata jika baik untuk Ishita menulis tentang kebenarannya. Ibu Ishita merasa jika ia tidak perlu menuliskan kebenarannya karena itu hanyalah masalah kecil. Ishita pun mengatakan pada ibunya jika dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang ibu, dan ini bukan masalah kecil. Tidak ada seorang pun yang akan mencintainya. Kemudian Ishita mengingatkan ibunya tentang Subbu. Subbu adalah mantannya Ishita. Subbu tidak bisa menerima kenyataan jika Ishita tidak bisa memiliki keturunan, dan dia meninggalkannya. Ishita berkata jika dia bisa hidup sendirian tanpa menikah. Ishita sedang dalam perjalanan pulang. Dia melihat seorang gadis kecil yang akan menyelamatkan seekor anak anjing yang berada di tengah jalan. Ishita berusaha menghentikan gadis kecil tersebut, namun tiba-tiba sebuah mobil datang, dan untungnya Ishita berhasil menyelamatkan gadis kecil dan anak anjing tersebut. Kemudian banyak orang yang berkumpul di sana untuk melihat. Mereka semua memuji Ishita dan berpikir jika Ishita adalah ibu dari gadis kecil tersebut. Mereka bertanya apa memang Ishita adalah ibunya. Ishita hanya tersenyum, kemudian ia meneteskan air mata. Dan film pun bersambung guys. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng. Terima kasih.